warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Yulianti, NIM 2119180013. Tugas ini saya ajukan untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah pengetahuan lingkungan. Soal nomor 1 yaitu, menurut pemahaman Anda, jelaskan definisi lingkungan dan lingkungan hidup. Apakah keduanya memiliki persamaan atau ada perbedaannya? Nah, menurut saya, lingkungan hidup adalah sebuah ruang kesatuan dengan segala sesuatu dan makhluk hidup di dalamnya, termasuk manusia dan segala perilakunya, yang bisa mempengaruhi keberlangsungan hidup. Lalu, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, serta mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi di sini, lingkungan hidup adalah segala interaksi antara makhluk hidup dengan manusia yang bisa mempengaruhi keberlangsungan hidup di muka bumi ini. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu baik manusia dan semuanya yang ada di luar manusia. Nah, persamaannya adalah ruang lingkupnya, lalu perbedaannya adalah makhluk hidup. Jadi, kalau lingkungan hidup adalah segala sesuatu interaksi antara makhluk hidup, jika lingkungan adalah semua yang ada di bumi, begitu. Lalu lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Abiotik itu contohnya seperti oksigen, angin, air seperti itu. Lalu biotik, makhluk hidup, hewan, tumbuhan. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu, berdasarkan pemahaman Anda, jelaskan mengapa lingkungan dapat menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Apakah itu mempengaruhi keseimbangan lingkungan itu sendiri? Ya, jadi lingkungan dapat menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya karena lingkungan memiliki daya dukung yang dapat mencukupi segala jenis kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bertahan hidup. Jadi lingkungan ini digunakan oleh makhluk hidup itu untuk bertahan hidup. Contohnya di sini hutan. Hutan itu bisa dimanfaatkan oleh hewan untuk tempat mencari makan, untuk tempat tinggalnya, lalu dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang, lalu bisa juga dimanfaatkan oleh manusia untuk tempat bercocok tanam, untuk tempat mencari kayu yang digunakan nanti sebagai bahan pembuatan bangunan. Lalu juga di sini ada contoh lain yaitu lingkungan pertanian. Nah, lingkungan pertanian ini bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk tempat menanam padi. Lalu setelah padi itu tumbuh dan berkembang, padi ini bisa dimanfaatkan sebagai kebutuhan pangan oleh manusia. Lalu adapun ulah manusia ini dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan atau tidak? Ya, jadi aktivitas manusia pada lingkungan juga akan mempengaruhi pada keseimbangan lingkungan. Keseimbangan lingkungan ini adalah kondisi di mana semua komponen dalam lingkungan terlibat sesuai dengan fungsinya dan tidak melebihi batas. Namun, aktivitas manusia yang berlebihan juga bisa merusak keseimbangan lingkungan itu. Sebagai contoh lagi, kerusakan hutan. Nah, manusia ini aktivitas di hutan itu terlalu berlebihan gitu, sehingga nantinya akan merusak ekosistem yang ada di hutan. Contohnya, penebangan pohon yang secara berlebihan sehingga akan mengurangi atau mempersempit tempat tinggal para hewan, sehingga hewan-hewan akan turun ke pemukiman. Lalu ada pembakaran hutan, itu akan merusak ekosistem hutan karena pohon-pohon yang dibakar juga akan memberikan polusi udara bagi bumi. Lalu adapun nanti di pemukiman juga bisa terjadi bencana banjir karena tidak adanya daya resapan air dari hutan, seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal nomor 3 yaitu siklus hidrologi atau siklus air. Nah, siklus air ini terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ada penguapan, kedua ada kondensasi, 3 ada partisipasi, keempat ada limpasi, dan yang terakhir ada infiltrasi. Nah, penguapan sendiri terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama evaporation.
Evaporation ini merupakan penguapan air laut oleh bantuan sinar matahari. Lalu yang kedua ada transpiration, yaitu penguapan dari tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga ada respirasi, yaitu penguapan dari makhluk hidup di bumi. Dan yang terakhir ada sublimasi, yaitu penguapan es di daerah kutub. Nah, setelah melalui proses penguapan, maka akan terbentuk partikel-partikel air di langit. Nah, partikel-partikel air ini nantinya akan mengumpul menjadi awan. Ini disebut dengan proses kondensasi. Nah, awan ini nanti akan terbawa oleh angin hingga nantinya menempati suatu tempat seperti di atas gunung atau di atas pemukiman warga atau di sawah. Nah, setelah menempati suatu tempat, maka nanti partikel-partikel air ini akan jatuh ke bumi. Proses ini disebut dengan proses pretisipasi atau biasanya disebut dengan hujan. Nah, air hujan ini di bumi dimanfaatkan sebagai penyubur tanaman, dimanfaatkan sebagai sumber air untuk kehidupan manusia, hewan, dan yang lainnya. Setelah air ini turun ke bumi, air juga ada yang turun di daerah atau di dataran tinggi. Nah, seperti halnya sifat air akan mengalir dari yang tinggi ke yang rendah. Jadi, air yang ada di dataran tinggi akan turun ke daerah yang datarannya lebih rendah. Ini disebut dengan proses limpasi hingga nanti akhirnya air akan sampai ke laut lagi. Lalu adapun air yang masuk ke dalam tanah, ini disebut dengan proses infiltrasi sehingga bisa disebut dengan air tanah. Daur air atau daur hidrologi akan berulang seperti itu ketika di bumi masih tersedia air. Selanjutnya soal nomor 4 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan deforestasi, uraikan juga penyebab, dampak, dan penanggulangannya. Jadi, deforestasi adalah kegiatan pembangunan hutan atau penebangan hutan atau nama lainnya tegakan hutan, stand of trees, sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk penggunaan pertanian, peternakan, dan juga kawasan perkotaan. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan deforestasi. Yang pertama, penyelewengan kekuasaan pemerintah atau political corruption di kalangan lembaga pemerintahan. Yang kedua, ketidakadilan dalam pembagian kekayaan atau will dan kekuasaan. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk dan ledakan penduduk atau overpopulation maupun pengkotaan atau urbanization. Yang terakhir, ada pun yang membicarakan bahwa globalisasi seringkali dipandang sebagai akar penyebab lain yang mengakibatkan adanya deforestasi. Nah, setelah adanya deforestasi, kita semua bisa merasakan dampak yang terjadi, seperti lenyapnya keanekaragaman hayati yang terdapat di dalam hutan, berupa punahnya satwa maupun tanaman obat-obatan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, dan juga ancaman banjir di musim penghujan dan kekeringan saat kemarau. Selain itu, deforestasi mengakibatkan perubahan iklim yang membuat cuaca berubah tidak menentu di bumi. Lalu, setelah kita mengetahui dampaknya, kita juga bisa melakukan penanggulangannya. Yang pertama, kegiatan penghijauan dan reboisasi. Yang kedua, gerakan reboisasi hutan dan lahan. Yang ketiga, pembangunan hutan tanaman industri di kawasan hutan dan beberapa kegiatan penghijauan lain dengan program penanaman pohon seperti One Man One Tree. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5 yaitu mengenai dinamika penduduk. Jadi dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dari waktu ke waktu. Ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi jumlah penduduk. Yang pertama, perkembangan jumlah penduduk. Yang kedua, ada fertilitas atau angka kelahiran. Di Indonesia sendiri, fertilitas ini sudah ditekan dengan adanya program KB atau keluarga berencana, sehingga dalam keluarga hanya dianjurkan untuk memiliki 2 anak saja. Lalu yang ketiga ada mortalitas atau kematian. Dan yang terakhir ada migrasi atau persebaran penduduk. Biasanya migrasi ini kebanyakan yaitu persebaran penduduk dari desa ke kota, sehingga di kota itu akan semakin padat
semakin banyak pula angka kelahiran dan kematian. Nah, yang terakhir, ada cara untuk memperkirakan jumlah penduduk di masa yang akan datang dengan berasumsi pada perkembangan kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk, yaitu dengan proyeksi penduduk. Adapun rumus proyeksi penduduk yaitu P pangkat N sama dengan P0 dikali 1 plus R pangkat N dengan keterangan Pn yaitu penduduk pada tahun N, P0 yaitu penduduk pada tahun awal, 1 adalah angka konstanta, R adalah angka pertumbuhan yaitu dalam persen, dan N adalah jumlah rentang tahun awal hingga tahun N.